Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk pagi ini ketika kita diizinkan oleh Tuhan kembali untuk bisa menikmati berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga bersyukur untuk kekuatan, perlindungan, dan penghiburan yang Tuhan terus berikan kepada kita hari demi hari sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman dan berdoa bersama. Biarlah kita boleh diberikan hati yang penuh sukacita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan untuk mengawali persekutuan kita di pagi hari ini dan juga sebagai ungkapan iman kita serta komitmen kita kepada Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita mau percaya kepada Tuhan dan mau melakukan semua kehendak-Nya. Percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kerinduan dan penuh kasih yang besar kepada Tuhan. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini hati kami sungguh dipenuhi dengan
ucapan syukur dan kasih yang begitu limpahnya hanya kepada Engkau. Kami sungguh merasakan betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kami. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah ini, di mana kami sering jatuh bangun ya Tuhan, Engkau tetap ada di sana. Engkau tetap menolong kami, menopang kami, mengangkat kami dengan penuh kasih. Ya Tuhan, biarlah ketika kami boleh datang pagi hari ini bersama-sama kepada Tuhan untuk boleh menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, dan kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengikuti setiap apapun yang akan kami lalui bersama-sama di pagi hari ini dengan penuh kesungguhan, karena kasih kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah persekutuan pagi kami ini boleh sungguh menjadi berkat, boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Sesungguhnya ini ada lanjutan dari perenungan yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Hari ini kita sudah sampai masih di pasal 1 sebenarnya, tapi kita sudah sampai di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, dan silakan Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab atau di handphone mungkin ya, yang memakai Alkitab di handphone boleh menyimaknya masing-masing. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, zaman dulu ya, ketika kira-kira mungkin saya masih SD, SMP begitu ya, sekitar usia remaja mungkin, ada satu tayangan di TV nasional ya. Waktu itu belum ada seperti sekarang, banyak sekali channel-channel yang ada gitu ya. Sekarang sudah pakai digital, udah ada Netflix dan sebagainya begitu ya. Zaman dulu kita hanya melihat TV nasional gitu ya sebagai hiburan kita, dan di situ ada satu acara yang hanya diputar setiap bulan Desember atau tepatnya menjelang Natal. Jadi memang acara ini dikemas bernuansa Natal begitu. Nah, acara ini berkisah tentang dua karakter utama, yaitu si hitam dan si putih. Nah, saya tidak tahu apakah ada Bapak Ibu yang pernah ingat dulu, mungkin pernah menonton acara ini, atau rekan-rekan yang seumuran saya juga nggak tahu ya. Nah, di situ ada karakter utama yaitu si hitam dan si putih. Nah, putih ini mewakili malaikat dan si hitam ini mewakili iblis. Nah, diceritakan di setiap kisahnya bahwa mereka berdua masing-masing diberikan tugas.
Yang mana tugas si hitam adalah untuk menggoda manusia agar jatuh dalam dosa, gitu ya. Kemudian si putih diberikan tugas untuk menjaga manusia dari godaan si hitam. Ya, jadi tatkala si hitam mulai mendekati mangsanya, menggodanya supaya dia bisa jatuh kepada keinginan-keinginan yang jahat, gitu ya, digoda-goda gitu. Nah, kemudian datanglah si putih, tiba-tiba muncul begitu ya. Kemudian berusaha mencegah agar orang itu tidak tergoda dengan rayuan si hitam begitu. Nah, jadi begitu terus yang mereka kerjakan. Mereka bersaing, mereka berlomba-lomba untuk memenangkan orang ini gitu ya. Atau mungkin bisa dikatakan dengan kata lain memenangkan jiwa begitu ya. Jadi ya, supaya orang ini tidak ikut dengan rayuan si jahat begitu. Nah, walaupun si putih tidak selalu menang, begitu juga dengan hitam, tetapi tingkah mereka berdua, karena juga acara ini dikemas dengan dengan nuansa komedi begitu ya. Jadi memang tingkahnya lucu, tapi juga membuat orang yang mereka goda itu menjadi bingung begitu ya, menjadi bingung antara pilih yang mana nih gitu ya. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang jahat gitu, mau pilih yang si hitam atau mau pilih yang putih. Nah, Bapak Ibu, acara ini memang ya, acara TV ini memang hanya sekedar bisa dikatakan sekedar hiburan gitu ya, hiburan semata buat kita. Tapi bukankah yang diangkat ya, tema yang diangkat dari acara ini adalah satu gambaran nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana setiap saat kita berperang dengan pilihan-pilihan antara kebaikan atau kejahatan, pikiran-pikiran yang kudus atau tercelah, atau pilihan-pilihan antara keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau malah yang memberontak kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di situ Yakobus meminta atau juga dia mendorong begitu ya, umat Tuhan untuk bertahan gitu. Bertahan, berjuang agar tidak kalah di dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapi itu atau di dalam godaan-godaan itu. Nah, sebab dengan penderitaan hidup yang juga semakin menyulitkan kehidupan umat Allah, pencobaan-pencobaan itu terasa semakin menggiurkan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan mungkin di awal-awalnya di waktu-waktu yang lalu ketika membahas surat Yakobus ini, saya di sana membahas bahwa surat Yakobus ini ditulis untuk komunitas Kristen Yahudi yang hidup di perantauan, di mana hidup mereka tidaklah hidup yang mudah gitu ya. Karena iman mereka kepada Yesus, mereka harus menghadapi hidup yang tidak mudah, yang sulit gitu, seperti kesulitan ekonomi, kemudian ada perbedaan status sosial yang begitu jauh, dan mereka sengaja diberikan status sosial yang rendah karena kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu penghinaan yang mereka terima, ketidakadilan dalam hidup, dan berbagai hal yang lain yang harus mereka alami karena iman mereka. Tapi semua itu Allah izinkan. Di dalam kehidupan mereka itu Allah izinkan terjadi sebagai ujian untuk menguji apakah iman mereka akan tetap bertahan dan menghasilkan iman yang murni, yang utuh gitu ya, yang sejati kepada Tuhan. Dan ini kemudian bisa kita lihat yang ada dicatat di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Nah, di dalam kondisi yang sedemikian sulit ini, seperti yang tadi saya jelaskan, mereka juga orang-orang Kristen di komunitas Yahudi ini juga mengalami pencobaan-pencobaan yang lain selain yang tadi. Yang karena iman mereka mengalami keadaan sulit. Sudah sulit, mereka sekarang menghadapi pencobaan yang lain yang juga sulit, yang menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, pencobaan-pencobaan itu dijelaskan oleh Yakobus di dalam perikop ini. Nah, berbeda dengan ayat yang kedua tadi, pencobaan di sana lebih mengarah kepada misteri kehidupan dan hal-hal yang bersifat umum, seperti kesulitan ekonomi dan lain-lain tadi ya, bencana alam, kecelakaan dan lain-lain. Tapi pencobaan yang dimaksudkan di sini di dalam ayat yang ke-12 dan sampai 18 ini lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat personal karena berkaitan dengan kehidupan yang kudus, berkaitan dengan dosa kita secara pribadi sebagai umat Allah. Jadi ini sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Nah, apa itu? Dalam ayat 14 sampai 15 dituliskan, "Tetapi
tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, inilah pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam perikop ini, yaitu keinginan hati yang dalam, atau hasrat, atau dalam bahasa Inggris juga bisa diterjemahkan dengan kata desire, ya. Jadi satu keinginan yang besar, hasrat yang kuat, atau hawa nafsu gitu ya. Dan keinginan hati yang dalam ini, desire ini, menyeret pikiran dan perasaan kita untuk kemudian melayani natur keberdosaan kita sebagai manusia. Nah, jadi dengan kata lain, peperangan ini adalah pertarungan dengan diri kita sendiri untuk menaklukkan keinginan atau hasrat yang berdosa, yang jahat itu dengan keinginan yang baik, yaitu yang memuliakan Tuhan. Saudara, karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah percaya kepada Tuhan, Yakobus mengingatkan gitu ya. Dia mengingatkan komunitas Kristen Yahudi itu, tapi juga dia mengingatkan kita semua sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bertahan sampai akhir dan menang atas pencobaan ini. Yakobus berulang kali, Yakobus dengan berkata begitu ya, untuk kita bertahan di dalam pencobaan ini. Dan dorongan ini, dorongan untuk tetap kuat dan bertahan di dalam pencobaan, di dalam godaan untuk menaklukkan keinginan kita yang jahat, itu bukan hanya sekedar motivasi begitu ya, bukan untuk cuma sekedar ayo gitu ya, pendorong semangat gitu ya, booster gitu, ayo semangat ya gitu. Tetapi ini juga adalah sesuatu yang lebih dalam begitu ya, sesuatu ajakan, satu panggilan untuk kita boleh semakin beriman gitu, semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar ayo semangat ya, bertahan ya gitu ya, tetapi ini adalah satu ajakan yang kembali, ayo kita kembali lagi ke arah yang benar begitu. Karena ketika godaan itu menguji kita, mencobai kita, mungkin pikiran kita jadi kemana-mana begitu ya, bingung gitu mau pilih yang mana. Tetapi Yakobus bilang, ayo jangan bingung, ayo arahkan lagi pikiranmu kepada Tuhan gitu, hanya kepada satu arah, jangan kiri jangan kanan, lurus aja, hanya kepada Tuhan gitu. Dan beriman dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan satu janji yang indah bagi setiap kita. Apa janji itu? Di ayat 12. Ya, kita melihat di ayat yang ke-12. Di sana berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kebahagiaan orang percaya yang bertahan di dalam pencobaan bukan hanya karena ia bisa menang gitu ya atas godaan dosa, atas rayuan-rayuan untuk mengikuti yang jahat, tetapi karena ada sesuatu yang indah di sana, yaitu karena ia akan beroleh janji Allah, yaitu hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di mana hidup bersama dengan Tuhan itu tentu saja jauh lebih nyaman dari dunia ini, karena di sana ada Tuhan. Tapi yang harus kita perhatikan di sini bukan hanya berfokus kepada hidup kekalnya saja, saudara. Karena kalau kita melihat di ayatnya, dia di sana ditulis ia maksudnya orang yang tahan uji itu ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Atau agak maju sedikit kalimatnya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dilanjutkan lagi, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ini tidak hanya membahas tentang apabila kita sudah tahan uji,
maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bukan cuma sampai di situ, tetapi ada lanjutannya. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini yang harus kita ingat, mengasihi Tuhan. Maka di sini kita melihat ada kaitan erat, saudara, antara menerima janji Tuhan dan kasih kita kepadanya. Nah, dengan kata lain, kita akan menerima janji Tuhan ketika kita sudah berhasil membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita yang lemah, kita yang berdosa ini membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Yaitulah tadi, bukti kasih itu adalah ketika kita bisa bertahan di dalam pencobaan. Tadi dikatakan, dan bila ia sudah tahan uji. Benar bukan? Jadi ketika kita sudah tahan uji, kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita bisa menjaga kekudusan hidup kita dari hasrat yang jahat itu, artinya kita menempatkan keinginan Tuhan yang suci dan kudus di atas keinginan-keinginan kita yang jahat. Dan semua ini kita lakukan bukan supaya memperoleh surga, tapi karena kita sungguh mengasihi Allah. Jadi saudara, ketika kita berjuang, ketika kita dengan begitu tabahnya begitu ya, dengan penuh penderitaan kita mencoba tabah, sabar supaya kita bisa menang atas pencobaan, atas godaan begitu ya. Itu bukan kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan surga begitu, bukan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi seharusnya begitu ya, kita lakukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan itulah yang dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan janji itu kepada siapapun yang mengasihi Dia. Jadi kasih kita kepada Allah lah yang menjadi motivasi kita untuk kita bisa menang dari godaan-godaan si jahat. Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini: setiap orang yang berhasil bertahan di dalam pencobaan adalah karena mereka mengasihi Allah. Dan orang-orang ini berkata, orang-orang yang berhasil yang dikatakan Spurgeon tadi ya, jadi orang-orang ini berkata, bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa melawan Allah. Mereka tidak mau jatuh ke dalam dosa karena itu akan mendukakan Dia, yaitu Allah yang begitu mengasihi mereka dan yang mereka kasihi dengan sepenuh hati. Jadi saudara, kasih yang sungguh itulah yang mendorong umat Tuhan, seharusnya begitu ya, kasih yang sungguh itu mendorong umat Tuhan untuk bisa tetap bertahan di dalam godaan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena seperti kita begitu ya, begitu kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, tentu kita akan melakukan apa yang menyenangkan hatinya, bukan? Kita akan membuat dia senang, berusaha untuk selalu menyenangkan hatinya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita juga seharusnya melakukan apa yang Tuhan senangi begitu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan berusaha untuk melakukan itu. Dan ketika kita bisa membuktikan bahwa kita bisa melewati godaan begitu ya, kita tidak tergoda dengan dosa karena kita tahu bahwa Allah tidak menyukai dosa begitu, dan kita lebih memilih untuk melakukan apa kehendak Tuhan, maka itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, tujuan hidup kita pun menjadi jelas, yaitu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mudah terseret oleh hawa nafsu yang membawa kita pada dosa yang semakin hari semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, memang nggak mudah begitu ya untuk menolak godaan-godaan yang menggiurkan, apalagi pas ada kesempatan gitu ya, kesempatan emas. Mungkin pas lagi bokeh gitu ya, pas lagi nggak punya uang, ada yang nawarin uang cepet gitu, tapi dengan cara yang nggak benar. Nah, kita mau pilih mana gitu, yang baik atau yang jahat? Atau mungkin pas lagi butuh misalnya izin-izinan untuk usaha atau untuk apa begitu, lagi susah-susahnya begitu ya, banyak birokrasinya, tiba-tiba ada yang nawarin jalan belakang gitu ya.
Ada fulus pasti mulus, mungkin begitu ya kira-kira. Nah, atau pas mungkin lagi cekcok sama pasangan gitu ya. Ada teman lawan jenis, ya enak diajak ngobrol. Nah, godaan saudara. Atau mungkin juga hal-hal yang sederhana begitu ya. Kepada mungkin kita lagi nyetir misalnya, terus tiba-tiba ada yang nyerempet, emosi gitu. Nah, kita mau berhenti, maki-maki, atau kita ya udahlah, let it go gitu ya. Nah, itu ada godaan yang setiap hari dan juga setiap saat begitu ya, selalu gak berhenti untuk menggoda kita, untuk menyeret kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, ya oke lah gitu ya, kita beralasan pas lagi pada waktunya, pas gitu ya, pas ada waktunya, pas kesempatannya cocok gitu. Atau mungkin dengan dalih, sekali ini aja deh gitu, nggak apa-apa, cuma sekali, besok nggak lagi deh, besok nggak lagi begitu ya. Nah saudara, kita sadar atau nggak sadar godaan itu selalu datang setiap saat gitu ya, dan kesempatan untuk mengikuti godaan itu, untuk melakukan yang jahat itu selalu ada. Dan sekali kita melakukan, besok kita akan bilang pas kesempatan, ini sekali ini aja, besok nggak lagi, sekali ini aja, besok nggak lagi. Saudara, kita berkompromi dengan dosa. Dan itu yang Tuhan tidak suka gitu ya. Dan itu tidak membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Nah saudara, melihat kenyataan ini bahwa memang gak mudah begitu ya, untuk menaklukkan keinginan kita, hawa nafsu kita yang jahat. Karena itu kita semakin sadar begitu ya, betapa kita sungguh membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan untuk melawan godaan itu. Terkadang kita pikir saya bisa. Ternyata kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, mengasihi Allah dan kemudian melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah ketika kita di dalam diri kita sendiri lebih suka melakukan dosa. Maka kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena itu mari kita dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Seperti anggur yang menempel pada rantingnya, mari kita hidup menempel kepada Tuhan. Agar kuasa Tuhan, kekuatan daripada Tuhan boleh memenuhi kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita melalui berbagai godaan, sehingga kita tidak sesat, kita tidak terjatuh dalam dosa, dan kita bisa membuktikan Tuhan, betapa aku sungguh mengasihi Engkau. Kiranya anugerah Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam perjuangan kehidupan kami berjalan di tengah-tengah jalan yang tidak mudah. Ketika kami mengikuti Yesus, ada banyak sekali godaan yang menarik kami, mencoba menghalangi kami untuk bisa mengikuti Tuhan dengan setia. Untuk bisa benar-benar ya Tuhan, berjalan di jalan Tuhan tanpa berpaling ke kiri dan ke kanan. Maka Tuhan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, memampukan kami, untuk kami bisa kuat, untuk kami bisa tetap teguh dan bertahan di dalam iman kami, di dalam kasih kami kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu, biarlah dengan itu ya Tuhan, dengan memahami, dengan merenungkan anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami, maka kami juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sehingga ketika ada godaan dosa yang mencoba menarik kami dari Tuhan, kami tetap menempel kepada Tuhan seperti anggur yang menempel di rantingnya. Oh Tuhan, kami rindu hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Kami tahu betapa hambarnya, betapa keringnya hidup jauh daripada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memenuhi hidup kami dengan kehidupan yang baru.
Meskipun sulit ya Tuhan, meskipun kami menemukan banyak masalah dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap tenang, kami tetap kuat ya Tuhan, karena ada Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau terus mengingatkan kami, menguatkan kami, terutama berilah kami hati ya Tuhan, untuk boleh kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh mengasihi juga orang lain dengan kasih seperti itu yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk boleh tetap bertahan, tetap kuat dan sabar di tengah-tengah penderitaan hidup kami. Di tengah-tengah godaan yang menggiurkan ya Tuhan, yang coba menarik kami, Tuhan tolonglah kami. Hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga ingin berdoa di tengah-tengah bulan Februari ini, di bulan misi yang sama-sama kami rayakan di gereja kami ini. Tuhan, kami juga rindu untuk terlibat di dalam setiap kegiatan misi yang ada di gereja ini. Tapi mungkin di antara kami ada yang tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, atau mungkin belum ada beban di hati kami. Oh Tuhan, kami mohon berikan kami beban ya Tuhan, sehingga kami bisa ikut terlibat di dalam kegiatan misi yang ada di gereja ini. Dan kami juga boleh mengisi form yang sudah diberikan kepada kami beberapa waktu lalu. Biar ini juga ya Tuhan boleh memberikan kami satu beban di hati kami. Boleh juga mungkin memberikan kami ide, memberikan kami satu pemikiran bahwa di mana kami ingin terlibat di dalam bidang misi ini. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat supaya kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, khususnya di dalam keterlibatan kami di kegiatan misi yang ada di gereja ini. Kami juga ikut berdoa ya Tuhan untuk bidang misi yang ada di gereja ini. Biarkan Tuhanlah juga yang memimpin para hamba Tuhan, rekan-rekan majelis yang ada di sana Tuhan, untuk boleh memikirkan keterlibatan gereja ini di dalam misi Tuhan, di dalam menjalankan amanat agung Tuhan di dunia ini, supaya biarlah ya Tuhan melalui bidang misi yang ada di gereja ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terlebih Tuhan, kami bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah tempat di mana kami berada, di Denpasar ini, di Pulau Bali ini, atau dimanapun ya Tuhan, mungkin di daerah rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Biar Tuhan juga yang memakai kami, dan biarlah Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami melalui teman-teman kami, rekan-rekan kami yang ada di dalam bidang misi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mungkin tetangga kami, saudara kami, rekan kerja kami, atau siapapun ya Tuhan yang mungkin ada di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga mau menolong mereka, berbelas kasihan ya Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil. Atau Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu Tuhan juga mungkin mau memakai kami ya Tuhan yang lemah ini, yang mungkin bingung untuk melakukan apa, berkata-kata apa. Tuhan, biar Engkau berikan hikmat. Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, memakai kami menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan, melalui perkataan kami, perbuatan kami, seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk memberitakan Injil kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Injil. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi kehidupan kami, supaya kami yang lemah ini ya Tuhan, boleh Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin persekutuan doa kami di pagi hari ini. Biar Tuhan terus tanamkan hati kami, hati yang mau berdoa bagi misi Tuhan, bagi pekerjaan misi Tuhan, bagi pekabaran Injil, bagi suku-suku yang mungkin perlu mendengarkan Injil, atau bagi orang-orang terdekat kami yang mungkin membutuhkan kasih Tuhan. Tolong kuatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, ketika kami akan menghadapi segala aktivitas kami, dan ada berbagai pilihan-pilihan yang harus kami buat. Dan biarlah kami boleh tetap teguh mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan menjalani hidup kami menyenangkan hati Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Doa pagi pada hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.